pembelajaran kita seperti biasanya dalam mata pelajaran biologi. Baik, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa, dan nanti akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti untuk doa akan dipimpin oleh danton kita, Mama Robi, dan untuk lagu akan dipimpin oleh Dahlia. Baik, para danton dipersilakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, Ram. Di tempat duduk siap, Ram. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa besar. Besar, Ram. Selamat pagi. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta tanah air, cinta kebangsaan kita. Semuanya berdiri. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek pengajaran dulu. Apa kabar semuanya anak Ibu? Baik. Ya, doakan dulu ya. Ade Maisha Rizky Malu, Agustia, Andreani, Siap, Ibu. Muhammad Robi, Siap, Ibu. Muhammad Zul. Jadi anak Ibu sekalian tetap jaga kesehatan, jaga asupan yang dimakan, ya, minuman, makanan juga harus bergizi agar tidak gampang sakit. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu. Apakah ada yang masih ingat tentang materi? Ya. Ikram, persilakan tuliskan apa yang kamu dapat pembelajaran yang kemarin. Apakah dari komponen antibiotiknya atau dari kompetisinya? Nah, ya. Apa yang kamu dapatkan? Silakan dituliskan sama tulis. Ya, boleh. Apa yang kamu ketahui yang semalam lah? Ya, terus tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang ganteng, Ikram, yang telah menyampaikan ataupun memberikan pendapat dia tentang materi yang lalu. Ya, satu lagi, siapa? Dan bisa? Ya, silakan Alisa.
Sudah? Ya, baca. Yang kita harus semalam adalah belajar tentang biotik makhluk hidup, abiotik makhluk tidak hidup, dan belajar tentang herbivora hewan pemakan sayuran, karnivora hewan pemakan daging, dan omnivora pemakan buah-buahan. Iya. Benar sekali ya. Termasuk biotik dan komponen-komponen yang termasuk abiotik. Sehingga ada cara mereka untuk hidup, yaitu dengan makan. Nah, makan ini pun ya terdiri dari beberapa bagian. Ada sebagian dia herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau karnivora berarti dia memakan apa? Ayam termasuk apa? Omnivora? Tidak. Karnivora? Ayam makan apa itu tanya dulu? Biji-bijian kan? Contohnya apa? Jagung. Jagung itu termasuk apa? Berarti ayam adalah pemakan sayuran. Termasuk kategori herbivora. Oh ya. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Marisa dulu. Baik. Jadi minggu yang lalu kita bahas tentang suatu ekosistem yang berhubungan dengan komponen abiotik dan biotik. Jika mereka berinteraksi, mereka akan membentuk suatu rantai makanan. Pernah lihat? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses yang makan dan dimakan, ya, secara berurutan. Baik. Nah, sehingga adapun tujuan pembelajaran kita pertemuan kedua yang ini adalah pertama, dengan kalian melakukan diskusi antara kelompok, kalian akan dapat mendesain poster rantai makanan berupa diorama. Sekarang kita tanya, dibawa enggak bahan dan alatnya? Tangan lagi bukan yang disiplin membawa bahan dan alatnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus dapat membuat suatu proyek diorama yang berhubungan dengan interaksi antar komponen ekosistem yang membentuk suatu rantai ekosistem. Kan banyak ekosistem kan? Ada ekosistem laut, ada ekosistem darat, ada ekosistem kolam, kebun, sawah, kebun binatang. Siapa di sini pernah ke kebun binatang? Sampai yang belum? Berarti kita ya. Pas silaturahmi aja sama saudara-saudara di sana. Oke kan? Oke, lanjut ya. Baik, sebelum kalian membuat poster, mari kita tonton video. Ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem, dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lain. Dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Boleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua, dan seterusnya. Ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika Dengarkan targetnya semua. Nah, ini adalah sebelum ibu kecoba soal, ibu jelaskan dulu nih. Nah, inilah dia rantai makanan. Nah, jadi ada proses makan dan dimakan. Ulangi, proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan itu pun nanti akan ada menjadi sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sampai dengan pengurai. Nah, tanaman dimakan situ.
siput. Berarti siput sebagai konsumen. Nah, siput dimakan oleh burung. Burung sebagai konsumen. Nah, burung dimakan sama si rubah. Berarti rubah sebagai. Kemudian rubah mati. Rubah mati, kemudian diurai oleh bakteri. Penguraian rubah yang dibantu oleh bakteri pengurai, ya, sehingga apa yang ada pada rubah tadi akan balik lagi nutrisinya ke tanah sebagai nutrisi tanaman, sehingga tumbuhan tersebut akan subur. Nah, jadi pertanyaan di sini, apa yang terjadi jika populasi? Ayo, apa tadi populasi yang semalam? Kumpulan makhluk hidup yang kumpulan individu yang sejenis. Betul sekali. Tepuk tangan sebaiknya. Silakan kalian membentuk kelompok yang semalam yang sudah dibentuk. Ayo, silakan. Ya, kalau sudah akan memberikan LKPD. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, Ibu bilang dulu langkah-langkah kerjanya. Pada LKPD yang telah Ibu berikan, di sini kan ada tabel, ada nggak? Kalian yang tengah-tengah ini kalian buat apa nama ekosistem kalian? Sudah? Nah, kemudian di sekarang yang kedua kalian buat apa nama ataupun yang kalian komponen interaksi ekosistem yang kalian gunakan. Misalnya kalau gambar tadi elang apa namanya ya, dituliskan ya. Kalau gambarnya kan di sosok, ya kan? Kemudian untuk yang berikutnya, yang lingkaran ketiga, ya kan nak? Iya, yang kotak besar. Nah, itu kalian buat komponennya atau perannya sebagai apa? Jangan lupa membuatkan nama kelompoknya. Ya, baik. Berapa lama kita waktunya? 20 menit. Ya, silakan kerjasama yang baik, kerjasama yang tertib, tidak ada saling iri-irian gitu, saling aja berbagi-bagi, kamu buat ini, kamu buat ini. Jadi waktu yang diberikan juga cukup, ya. Baik, dipersilakan.
mengerjakan dialoganya. Baik, sekarang saatnya kita presentasi ke depan hasil dialog yang telah kalian lakukan. Ibu mulai dari kelompok pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan dialog tentang rantai-rantai makanan yang disampaikan oleh Claudia. Saya akan menjelaskan tentang diorama yang telah kami buat, yaitu rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama ada zooplankton sebagai produsen, kemudian ikan kecil sebagai konsumen 1, kemudian ikan sedang menjadi konsumen 2, ikan besar menjadi konsumen 3, kemudian mati, terus menjadi zooplankton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dialog kami yang berjudul ekosistem laut dan rantai makanan yang akan disampaikan oleh Dahlia. Di sini kami membuat ekosistem laut yang terdiri dari matahari. Matahari sebagai energi, lalu yang kedua alga sebagai produsen 1. Setelah itu ada ikan kecil sebagai konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh ikan besar, yang yaitu konsumen 2. Konsumen 2 dimakan oleh ikan hiu sebagai konsumen 3. Setelah itu ikan hiu mati dan menjadi pengurai di dalam air laut. Belalang berperan sebagai konsumen 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 3. Lalu ular mati dan menjadi pengurai, yaitu jamur. Ular mati lalu jadi pengurai, yaitu jamur. Lalu jamur menjadi pengurai, lalu Terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil dialognya. Bagus-bagus sekali, cantik, sehingga insya Allah nanti nilainya juga bagus ya. Baik, sebagai evaluasi hasil belajar kita dengan materi interaksi antar ekosistem, kalian kerjakan soal yang terkait tentang interaksi antar komponen ekosistem. Waktunya diberikan untuk mengerjakan soal ini hanya 10 menit. Ya. Oke. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Jadi simpulannya, bahwasanya kita yang berada di muka bumi ini
ya, kita yang berada di muka bumi ini, baik itu terdiri dari komponen ekosistemnya abiotik dan biotik, itu saling berinteraksi, saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama yang lain. Jadi apabila misal ekosistem sawah, ekosistem darat, ekosistem laut, nah bagian-bagiannya ini kan berurut, harus juga sempurna, harus ada lengkap gitu. Kalau tidak ada lengkap, itulah makanya terjadi misal ular masuk ke rumah pekarangan warga. Kenapa? Nggak ada lagi yang dimakannya. Sementara yang untuk dimakan ular siapa? Tikus gitu kan? Kenapa tikus ada? Karena mungkin udah banyak dibasmi sama manusia tadi. Nah itulah dampaknya mungkin. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ucapkan yang telah berpartisipasi. Kemudian jangan lupa untuk kedepannya harus lebih aktif lagi belajarnya. Dan jangan lupa untuk materi berikutnya juga harus ikut berperan. Ya, dibaca-baca. Tugasnya juga dikerjakan. Ya, ada yang sudah dan belum. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh dari kita. Ya, silakan kita memimpin doanya. Di tempat duduk siap, Bram. Di tempat duduk siap, Bram. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beristirahat, Bram.